Halo, Halo Mas, halo Pak gimana? Dok. Konbanwa, Oh, Bang konbanwa, Wah. bunga tuh. Ya apa, ya apa? Apa Mas? Aduh, sampean kita sumringah banget Pak Dok. Lu, aku kan ya wis ngene iki, apa maneh? Barusan kampai, Hah? Oh iya, kampai. kampe oh jelas lah. Tapi durung iki sik jam 10 kan nang kene Oh iki lho. iya, Iku masih nang dua Jogja jam. wis. Tapi yo nang Jepang iki nek apa jenenge malam tahun baru ya biasa ya sakjane itu. Hmm. Malam Pak Wahid itu ada Pak Wahid. Pak Wahid itu adalah DPR dari fraksi PKB. Hmm. Itu yang tadi Pak Wahid Sumbar tadi. Bahaya ini sampai dipantau DPR ini. Oh iya, kena hati-hati sampean. Oh, sampean itu dibedil Eh, calon gubernur. ini Ya Pak, ya Pak, ya Pak. itu loh Dok. Sampean kemarin nulis tentang serit itu loh. Itu Oh, Pak masih Serit, ada iya. apa udah Loh, punah itu ya? itu belinya di Austria. Hmm? Serit, serit Saya beli di terakhir Austria. Saya terakhir make itu tahun 80-an itu. Serit. 80 Ya, awal tuh terakhir make. iya Jen ya. Cuma tapi enggak tahu ya kalau nang pasar-pasar tradisional mestinya masih Mm-mm. ada Mas itu. Hmm. Pasar-pasar tradisional itu mestinya masih ada orang jual serit itu ya. Serit. Kalau kalau yang di Austria di apa di Munchen itu dari itu jadi satu gitu bukan bukan ditanam di mana? Ditanam di kayu gitu. Mm-mm. Bukan ditanam di kayu gitu. Tapi seritnya beda gitu. Kalau serit Jawa itu kan rapat gitu ya. Rapat pet Mm-mm. pet Mm-mm. pet rapet itu. Yang ini agak agak longgar-longgar dikit Hmm. gitu. Itu. Dulu itu Serit. begitu muncul Peditox, seret Peditok. hilang gitu. Loh, Iya. enggak lah. Peditok itu setauku ya orang-orang yang pakai peditok itu terus diseriti. Iya, itu besok paginya. Besok paginya itu. Setahu itu orang-orang apalagi zaman tahun-tahun 70-an itu kan banyak Mm-mm. cewek-cewek yang rambutnya panjang tak bokong-bokong Mm-mm. gitu kan rambutnya tua ono tumon yo diserit ngono wah iso brodol kabeh iso dibotok ngono yo. Nah itu tumo itu kan kepalanya di kepala, kakinya di Lah kepala, iya sikile perutnya. nang ndas ndase nang ndas motoke nang ndas kabeh nang Wah, ndas gitu. saya ndak berani ngomong das, Pak. Ya apa? Nah, itu. Nah, nyambung dari seret itu kan berarti kita ini umurnya udah umur masuk yang Emang andropause itu. kenapa itu? Emang kenapa gini ya? Aku tuh sering ya, misalnya aku posting, saya ini posting sesuatu yang tahun 60-an, tahun Mm-mm. 70-an Mm-mm. itu. Terus orang-orang bilang gini, kelihatan umurnya. Emang kenapa kalau kelihatan umurnya? Aku tuh nggak pernah nyembunyikan umur itu. Ada apa itu? Kalau ada orang yang muda-muda, ternyata sampai wis tua ya dok gitu ya. Lah, mending kamu tuh belum tentu bisa tua itu. Iya itu. Ya, jadi kalau anak muda-muda itu sampai wis tua, lah, wis tua ini Iya. sudah jelas teruji. Mm-mm. Kamu belum tentu bisa tua gitu. Nah, kita udah pernah muda tapi. Loh lah ya. Mm-mm. Jadi sekarang itu tidak tahu ya, sejak kapan orang-orang Indonesia itu malu dengan umur itu. Sejak kita Itu loh, ada mengadopsi yang budaya barat jari katanya. privasi. No, sing privasi itu tanya soal sembayang, itu privasi Hmm. umur kok itu. Loh, di KTP kita ada umur gitu. Ada apa? Emang kalau tua kenapa sih? Gitu. Loh itu ya itu. Ini gaya itu. Umur privasi, tapi kalau orang sholat ngurusin orang sholat nggak privasi. Gimana itu? Walik-walik itu. Makanya tuh rambut itu taruh di atas itu. Supaya kalau berpikir nggak balik-balik itu. Atas gundul, bawah dikembelin ngono. Ya. Ngono. Pikirannya walik-walik malian ngono. Nah, kita Ya mulai apa? aja nggih Pak Dok nggih. Apa? Andropos. Nggih. Eh, Andropause itu apaan sih Pak Dok? sebetulnya andropos itu ya. Andropos itu
istilah andropause gitu ya. Intinya orang seringkali menyamakan bahwa andropause itu adalah menopause pada laki-laki gitu ya. Hmm. Tapi ya nggak sama persis Hmm. gitu ya. Nggak sama gitu. Sama sekali berbeda antara menopause pada perempuan dengan andropause pada laki-laki. Itu beda gitu. Kalau menopause pada perempuan, loh, perempuan itu cuma nggak menstruasi aja gitu. Ya, yang Hmm. menopause, kalau perempuan menopause itu perempuan itu cuman ya nggak menstruasi gitu ya. Dia tidak mengalami ovulasi, tidak mengalami lagi masa-masa subur gitu ya. Di setiap bulannya itu. Tapi aktivitas seksual nggak ada masalah pada perempuan-perempuan menopause. Sementara gitu ya, tanda utama pada laki-laki andropause itu adalah dia sudah tidak ada gairah lagi untuk aktivitas Hmm. seksual. Bahkan sudah tidak bisa itu. Nggak bisa. Gitu. Ya. Jadi ya absen. Absen aktivitas seksual gitu. Itu Itu adalah begitu berarti tanya sama Pak Guru siapa yang seksual, saya absen gitu. ya absen. Jadi yang namanya menopause pada perempuan dan andropause pada laki-laki itu sangat berbeda gitu. Hmm. Nah, menopause pada perempuan memang ya dikarenakan usia yang sudah uh, melampaui 40 tahun, 50 tahun, terus kemudian cadangan ovum di dalam ovariumnya juga sudah habis menipis dan Hmm. akhirnya mereka tidak lagi ovulasi. Dan tidak lagi ovulasi itu siklus menstruasinya sudah tidak ada. Tetapi pada perempuan menopause itu hasrat seksual itu sebetulnya seharusnya atau Tidak berubah tidak atau malah tidak bertambah. ada hubungannya sama sekali. Bahkan perempuan-perempuan menopause itu mengalami second wind gitu ya. Ya, Hmm. second wind. Jadi ya aktivitas seksual perempuan menopause itu malah bagus. Oh, dia sudah tidak pernah lagi mengalami PMS ya gitu. Hmm. Wah, terus kemudian nggak mikir kontrasepsi gitu ya. Jadi perempuan-perempuan menopause itu mengalami ya itu mendapatkan angin kedua gitu ya. Mereka tidak pernah lagi, maksudnya nggak perlu ribut lagi lah yang namanya eh, PMS bulanan, sakit perut lah macam-macam gitu ya. Hmm. Terus kemudian mereka juga sudah tidak lagi memikirkan kontrasepsi gitu ya itu. Tapi kan perih Diana itu. Yang penting itu kan tekniknya itu. Lah kamu kira orang yang nggak menopause itu nggak perih kalau tekniknya salah. Gitu ya itu. Bentar Pak Dok, bentar. Itu masuk fakultas teknik. Teknik, teknik perkentuan, loh ya itu. Sampean mancing-mancing sih, aja mancing-mancing gitu ya. Ya Iya semua Pak ada Dok. tekniknya itu. Nah iya, memang iya. Yang namanya disperenia itu sakit pada saat melakukan aktivitas seksual gitu ya, Hmm. disperenia. Ya sebabnya macam-macam yang misalnya ya mainnya kasar gitu ya, mainnya Hmm. kalau sudah sebentar kasar gitu. Kalau dokter bedah saraf itu operasinya halus dan lama gitu dokter bedah saraf gitu. Tapi kan pakai pisau Pak Dok. Lah ya, ini dokter bedah saraf itu kalau operasi itu tangannya mainnya halus dan lama gitu. Ada dokter spesialis yang operasinya itu sudah sebentar kasar itu ada gitu. Tapi dokter bukan dokter bedah saraf gitu ya. Nah, ini kembali ke apa namanya? Kembali ke yang namanya menopause tadi apa? Menopause tadi bahwa menopause itu berbeda dengan andropause. Tapi kalau yang namanya andropause memang Hmm. ditandai dengan satu menurunnya gairah seksual pada laki-laki gitu ya. Oke. Tapi bukan hanya itu gitu ya. Yang terutama hasrat hidupnya juga turun drastis itu. Hmm. Ya, gairah hidupnya itu turun drastis itu.
Ya, iku lapo Ical ngomong dokter tulang itu. Itu kamu Itu anu tuh, penistaan profesi ortopedi Ical iki ngono. Ical katanya lagi nyate itu Pak Dok. Emang Ical ini ya gitu. Ya. Nah, itu yang namanya pada andropos. Memang andropos itu diawali dan ditandai dengan turunnya kadar testosteron Hmm. pada laki-laki gitu ya, pada Mm-mm. laki-laki. Nah, turunnya testosteron pada laki-laki setelah usia 40 tahun, rata-rata, setiap bulannya itu turun 1%. Bayangin aja, Satu persen setiap per bulan, bulan. per bulan, 1% per bulan, Satu gitu ya. persen per bulan. Nah, kok kayak itu? Hmm? Bunga kartu kredit Oh itu. ya, lo kartu kredit 2,5% mas, Waduh, gitu. bukan Oh, zakat itu. lo 2,5%. Lo kartu kredit itu 2,5% sebulan. Itu ngalah-ngalahi rentenir, gitu ya. Ngalah-ngalahi rentenir. Kalau Kalau apa namanya, kalau 1% sebulan itu soft loan namanya. 1 tahunnya 12%. Enggak lah. Kalau kalau 1 bulan itu 1%, dapatnya 1 tahun ya 13,3% gitu. Kan bunga berbunga. Ini nggak iso hitung-hitungan hari ini. Ya, Ya, ya kan memang. gitu ya. Itu bunga berbunga gitu. Itu adalah itu adalah apa namanya turunnya turunnya malah ngomong utang loh. Apa arek-arek iki ngono? Iya. Malah Satu ngomong persen kredit turunnya 1%. Nah, testosteron. ya testosteron itu turun 1% per bulan. Mm-mm. Itu pada saat apa namanya orang itu sudah mengalami mengalami andropause gitu ya. Nah, andropause itu yang kemudian, nah istilah andropause itu sebetulnya ngikut pada menopause gitu ya. Tapi Mm-mm. menopause dan andropause itu tidak sama gitu. Eh, ya perempuan perempuan menopause gitu. Kalau perempuan menopause dia malah asik hidupnya gitu. Asik hidupnya itu ya. Mereka tidak pedulian lagi gitu ya. Malah peduli dirinya sendiri gitu ya. Oh dia berai lebih 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 apa? Lebih peduli pada dirinya itu. Sementara pada perempuan-perempuan yang belum menopause itu, Mm-mm. mereka itu masih punya hasrat menjadi juru damai kalau ada sesuatu gitu. Ya, mau tahu urusan orang aja gitu ya itu. Itu pada dasarnya. Tapi kalau dilatih untuk apa tidak trespassing ya perempuan-perempuan itu ya tidak trespass. Tapi pada umumnya kalau perempuan-perempuan itu tidak dilatih trespassing ya, tidak dilatih untuk menghindari trespassing. Trespassing terus gitu ya hobinya itu ya. Trespassingnya itu akan berkurang pada saat dia menopause Menopause gitu ya. gitu ya. Nah, dan perempuan menopause itu tadi hasrat menjadi juru damainya itu menurun drastis. Malah bagus. Jadi mereka ya enggak resek gitu ya. Nah, laki-laki yang andropos itu, mereka kehilangan gairah hidup. Ya. Gairah hidupnya itu hilang. Jadi ya itu tadi, kalau ada bapak-bapak yang tadinya itu dugem tiap Mm-mm. malam, jalan nggak pernah, terus mendadak aja jadi bapak rumahan gitu ya, itu. Ya, itu bukan insaf. Itu testosteronnya turun gitu ya itu. Testosteronnya turun itu. Jadi hati-hati Mas. Kalau sampai mendadak itu nggak pernah keluar lagi di Mm-mm. rumah, baca primbon, lah itu ya, itu hati-hati. Itu sudah, itu, 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 itu tanda-tanda awal dari Tanda-tanda. andropause Oh, ya. tanda awal ya. Ya, tapi Hmm. andropause itu tidak hanya itu ya, tidak hanya, tidak hanya, tidak hanya itu, tapi yang namanya andropause itu ditandai juga dengan tadi itu ya turunnya massa otot dan bertambahnya massa lemak gitu ya. Ya, Hmm. jadi Hmm. ototnya menyusut, tangannya jadi kecil, Otot perutnya menyusut maju. Loh, perutnya maju. itu Perutnya maju gitu. maju perut pantat mundur itu. Lah iya, maju perutnya maju gitu ya. Itu Hmm. itu adalah itu adalah nah, pada saat laki-laki itu mengalami awal penurunan testosteron gitu ya. Ditandai dengan itu tadi.
gairah hidupnya itu Menurun gitu. turun gitu. Nah, secara hormonal gitu ya, di dalam tubuh kita itu ada mekanisme feedback gitu ya, mekanisme Mm-mm. feedback gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya pada laki-laki yang awal-awal awal-awal Oh. andropause itu, Mm. terus kemudian dia malah kan mulai gairah hidupnya sudah nggak ada ya gitu, Mm. gitu. Mulai turun, terus ditambah lagi dengan temannya, terus diajak dia ke kuil gitu ya, Mm. diajak ke kuil gitu, terus di kuil Baca primbon, semedi, Beta Jemur ada baca makna. baca primbon di kuil, terus kemudian apa yang dicari hidup ini loh ya, makin terus kemudian yang namanya memberikan negatif feedback, oh ya memang tidak diperlukan ini testosteronnya itu, makin turun gitu, makin dia tiap hari ke kuil gitu. Wah, harus mau coba primbon, ngapalin primbon gitu. Yang dibahas adalah untuk apa hidup ini itu ya. Hmm. Itu ya itu. Itu yang Ini kemudian kalau nggak salah ini cerita tentang negatif feedback ketiga nih yang tak ya cerita ini. ya negatif Yang feedback. pertama kan Insulin insulin, ya insulin kan? itu kan itu jaga Insulin hormon ya. resistan, Iya, insulin aja itu negatif terus feedback. Nah, negatif feedback. testosteron ini juga memberikan negatif feedback. Kalau kemudian hasrat seksual yang menurun itu terus kemudian diikuti gitu aja gitu ya. Terus kemudian ya untuk apa hidup ini? Apa yang dicari dalam hidup ini gitu ya. Terus mulai pamer, pamer-pamer itu, pamer hafalan primbon, terus pamer nih aku setiap hari sehari 5 kali aku ke kuil gitu. Sebelum kuilnya buka aku sudah nyapu-nyapu kuil gitu ya. Itu 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 yang kemudian malah memberikan negatif feedback. Ya memang tidak diperlukan yang namanya testosteronnya Testosteron makin itu. turun gitu pamer hafalan primbon gitu ya betal jemur adamakno gitu no. Misalnya lo yo misalnya Hmm. gitu. Nah itu yang kemudian mulai seneng semedi gitu ya, semedi gitu, semedi gue lek pakai wasvisus wes namanya jadi meditasi Meditasi. gitu ya. Meditasi itu adalah semedi yang pakai Oke. wasvisus favivu wasweswos itu ya itu. Jadi meditasi itu adalah semedi yang pakai favivu wasweswos itu. Wes ngomong lah macem-macem lah itu. Padahal sakjane iku ya testosterone mudhun ngono ya gitu. Gitu. Hmm. Tapi Ini. apakah terus Hmm. kemudian dengan semedi itu orang mendapatkan kenikmatan, kenyamanan? Iya gitu. Iya itu. Oke. Otaknya nyaman ya. Nyaman itu ya. Ya itu otaknya nyaman, makin lama makin nyaman dengan segala macam kekurangannya itu nyaman ya, mendapatkan pelampiasan dari ketidakmampuannya itu ya sudah Hmm. gitu ya. Makin dalam dia mendapatkan eh, apa namanya lahan baru untuk pamer. Kalau dulu kan pamer perkasa-perkasaan, Hmm. sekarang pamer apa namanya apa namanya eh, apa namanya itu apa namanya wise wisdom, Wisdom. pamer apa namanya, pamer kebijakan Kebijaksanaan. gitu, pamer kebijakan gitu ya, apa gunanya hidup lah ya, kamu selama ini apa gunanya gitu ya itu. Nah Atau tapi gitu. sekali lagi tapi yang Hmm. namanya menopause itu bukan Kenapa? hanya masalah gairah seksual gitu ya, Hmm. metabolismenya juga nggak bagus gitu ya, metabolisme Yang sorry, yang udah yang bagus. yang tadi meditasi Hmm? itu apakah juga menimbulkan negatif feedback ke testosteron lagi? Yuk, lah iyalah gitu. Iya itu. Mana ada orang meditasi supaya ngacengan kan gak ono. Loh, iya kan? Belum ada ya? Lah, dah. Umumnya mereka menemukan ketenangan. Wah, ada apa? Waduh, minta apa kan gitu Hmm. itu. Oh. Coba, ya mungkin ada beberapa itu yoga itu ya, jenis-jenis yoga yang jenis-jenis yoga yang dilakukan untuk meningkatkan hasrat seksual gitu. Hmm. Tapi mana ada mas semedi supaya ngacengan kan nggak ada gitu.
Zaman semedi itu kan ya, wah wis lah ya, menyatu dengan bola opo gitu ya itu. Nggak ada gitu. Jadi kalau nah, ini adalah yang memberikan negatif feedback itu tadi itu. Ya nggak ada itu, mana ada. Oh, sampai semedi di kuil terus supaya ngacengan kan gak ono gitu ya. Nggak ada, itu nggak ada Nah, itu. nanti Nah, nanti kita bikin aja sekte semedi yang loh, itu. ada sih sebetulnya, gini loh. Sebetulnya yang namanya meditasi itu kan bukan hanya satu, Hmm, ada bentuknya, ada macam-macam ribuan. lah ya. Ya banyak lah, pokoknya banyak itu ya. Hanya pada umumnya orang yang itu kan mencari yang namanya ketenangan diri gitu ya. Itu. Hmm. Padahal itu yang dilakukan adalah membohongi diri gitu ya. Ya itu tadi semedi dengan afifu waspos itu. Nah, tapi itu adalah persoalan yang akan memberikan mekanisme negatif feedback pada Nah, laki-laki yang protes sudah pacaran tadi ya. mengalami Mantap. andropos. Lah, dia memang sudah merasa nggak penting gitu ya. Udahlah Hmm. untuk cari apalah itu. Malah pamer rambutnya diputihno kabeh gitu ya. Brengosnya diputihno. Brengosnya dicukur sih gitu. Brengosnya dicukur gitu. Ya, rambutnya yo rontok gundul-gundul titik gak apa-apa gitu ya. Jenggote telu dawa ngono no gitu no. Ngono ya itu pamer Hmm. gitu. Kayak Tapi Shaolin itu ya. tadi. Nah, kayak Shaolin Hmm. gitu. Nah, itu yang memberikan mekanisme negatif feedback gitu. Hmm. Pertanyaannya apakah ini merugikan? Ya enggak juga sih gitu. Enggak Hmm. itu. Enggak merugikan itu. Hanya saja ya itu tadi. Orang kalau gairah hidupnya itu sudah menurun, sakit pun dia sudah separuh kehilangan hasrat untuk mencari kesembuhan gitu. Hmm. Ya, gitu. Sakit, iyalah sudah tua mau diapain. Begitu ada sakit yang serius, mau dioperasi, sudahlah daripada ngerepotin banyak orang, sudah gitu ya. Hmm. Hal yang demikian ini adalah dimulai dengan andropos itu. Ya, itu yang yang seringkali menjadi eh, bahan pertimbangan berbeda gitu. Bahan pertimbangan berbeda. Kadang-kadang bukan jadi persoalan sih gitu. Malah itu penyelesaian persoalan. Gitu. Kadang-kadang, misalnya apa? Hmm. Misalnya orang yang sudah mengalami andropos terus kemudian gairah hidupnya turun, kemudian dia mengalami sakit kanker misalnya, kanker prostat gitu. Ya wis lah, wis tuwek, wis kate opo sing digoleki. Nah, ya itu. Dalam satu sisi ya mungkin itu adalah pemecahan masalah. Kenapa? Wis gak perlu duit lagi untuk operasi gitu. Ya, Iya. gitu. Udah, aku rela mati lah itu ya. Sudah waktunya aku menghadap Giam Hmm. Loong gitu. Kalau dari Neko Pinghu ya, menghadap Giam Loong gitu itu. Atau kalau katanya orang Indian, ya adalah saya sudah waktunya kembali ke padang Padang perburuan perburuan abadi. abadi. Ya, itu. Iya, itu itu adalah ya itu salah satu salah satu jalan keluar kalau memang nggak punya duit gitu ya. Jadi keluarganya juga gitu. Terus kemudian dipuji-puji. Wah, Bapak ini orang yang sudah ketemu. Wah, gitu ya itu. Lah udah, padahal anaknya itu ya medit semua, nggak mau mengobati bapaknya gitu. Ya, terus alasannya itu kalau ada orang tua mau dioperasi itu anaknya, apa nggak kasihan dok tua-tua dioperasi. Lah perasamu lek wis tua itu gak berhak hidup apa gimana itu. Ya itu. Orang sakit, orang tua sakit mau dioperasi. Apa nggak kasihan dok tua-tua dioperasi? Loh ya justru dioperasi itu karena kasihan, kesakitan. Oh, lambemu tak plester kon bapakmu loro kok kon iku medit ya gitu. Orang itu apa keluar duit untuk orang tuanya ya nggak mau. Medit cetil, buahil, util-util gitu ya. Nah, itu. Nah, itu yang nah, tapi bagaimanapun juga itu adalah jadi jadi
jadi penyelesaian persoalan. Anaknya juga asik lah ya. Hmm. Kita nggak usah mengeluarkan duit, bapak sudah nggak mau dioperasi gitu. Gitu. Itu. Ya, itu. Nah, tapi yang namanya andropause tadi, ya tadi metabolismenya sudah tidak bagus Memburuk. gitu ya. Oh, udah bagus. Metabolismenya melambat gitu ya. Makan sedikit jadi perut gitu ya. Makan dikit Hmm. perutnya gede gitu. Makan Ya. dikit aja perutnya gede gitu ya. Nah, itu Rambut. ceritanya gimana, Pak Dok? Cerita Kenapa? bagaimana andropause itu bisa membuat Masa lemak perut bertambah. Uh, melemaknya itu sorry itu itu kan nggak berhubungan cuma dengan andropause ya, testosteron. Berhubungan dengan menopause kan juga sama, testosteron. Pak Dok. Iya, menopause sama Mm-mm. gitu. Hanya saja perempuan kan tidak identik. Iya, Mm-mm. tapi kan tidak identik Mm-mm. gitu ya. Mekanismenya beda ya. Mekanismenya Oke. beda gitu. Kalau Kalau yang tadi testosteronnya. testosteronnya turun, hasrat hidupnya turun ya. Mm-mm. Metabolismenya turun gitu. Makan dikit jadi perut. Makan dikit tuh loh perutnya gede gitu. Apalagi kalau kemudian dia uh, mangannya nggak diatur gitu ya. Makannya nggak diatur gitu. Itu kalau kata orang Madura itu mangane radiator. Ya, mangannya radiator gitu ya. Ya nggak melonyo lambemu mangan radiator gitu. Ya itu yang persoalan adalah andropause gitu. Persoalannya gini, apakah Mm-mm. andropause itu perlu diterapi misalkan eh, hormon replacement terapi gitu Mm-mm. ya. Ya. Hormon replacement terapi dalam hal ini adalah terapi pengganti testosteron, itu tetap ada protokolnya gitu. Meskipun jumlah testosteron free testosteronnya, ya, testosteron bebasnya itu menurun, tapi kalau yang bersangkutan gairah hidupnya dan gairah seksualnya itu tidak berkurang, Mm-mm. tidak perlu diterapi, gitu. Oke. Ya, gitu. Tidak perlu Oke. diterapi. Karena gairah hidupnya masih tinggi, tentu dia akan misalnya, ayo olahraga, dia akan dengan senang hati olahraga, gitu ya. Ayo kita jalan-jalan kemana? Ke mana? Kemana misalnya? Ke Labuan Bajo gitu. Mm. Ayo jalan gitu. Ya. Nah itu memberikan positif feedback ya untuk otaknya. Gairah hidupnya masih bagus. Terus kemudian, jadi kita itu sering melihat itu ya. Apa bapak-bapak yang sudah memasuki usia-usia paruh baya 86 gitu itu. Wah, badannya sterek, bagus gitu ya. Mm-mm. Bagus itu ya. Perutnya rata gitu. Perutnya rata. Waduh, jalannya tegap gitu ya. Jalannya tegap gitu. Segala sesuatu itu disikapi dengan antusias gitu ya. Itu itu adalah salah satu apa namanya contoh bahwa yang namanya mekanisme positive feedback itu jalan pada laki-laki andropause. Nggak jadi andropause dia gitu ya. Nggak jadi andropause. Iya, Nggak jadi ada ya. andropause itu berarti level testosteronnya bertahan di situ. Ya bukan hanya level testosteronnya bertahan, tapi gairah hidupnya masih bagus, terus Mm. kemudian apa namanya metabolisme masih bagus itu. Loh, saya ini punya teman sejawat dokter bedah saraf gitu ya. Mm. Sudah lanjut usianya, sudah 85 lebih itu. Sejak awal dia tuh renang itu kenapa? Kenapa dok gitu? Aku takut nggak bisa ereksi gitu. Kan bagus ya gitu. Jadi Mm. dia olahraga terus kemudian aku takut nggak bisa ereksi gitu. Dia tiap hari renang itu olahraga bagus itu ya. Oh, bagus itu ya metabolisme makanya banyak sampai umur 85 makanya banyak tapi badannya bagus-bagus saja gitu ya. Ya, bagus, bagus badannya. Bukan hanya langsing, itu cenderung kurus, bagus gitu ya. Tiap hari renang. Nah, yang seperti ini gairah hidupnya juga bagus, masih Mm. praktek gitu ya. Masih praktek, masih operasi ikut, masih bagus gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana yang namanya andropause itu ya. Andropause itu terus kemudian kalau tidak di follow up dengan bagus gitu Mm-mm. ya kan
menghasilkan tadi itu apa keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang full blown gitu. Keluar semua Hmm. gitu ya. Rambutnya menipis gitu ya, rambutnya menipis, bukan hanya memutih, menipis ya. Oh, terus kemudian perutnya membuncit gitu ya. Ya, terus kemudian ya tadi karena menganggap semua jadi tidak penting itu dia juga jadi pak gampang pelupa lupa gitu Hmm. lupa gitu moodnya berubah gitu Oke, moodnya swing berubah swing mood gitu ya. swing mood ya itu swing Tapi mood nggak sampai bipolar kan ya? beda lagi Gitu ya. urusannya beda itu ya Oke, moodnya oke. itu tidak bagus itu moodnya tidak bagus itu misalnya diajak nonton opera nggak mau ya Hmm. gitu ya. Ayo Pak, nonton opera Pak. Padahal dulu dia seneng mau Hmm. nonton opera lah, nonton apa namanya konser lah gitu itu. Sekarang jadi wah, opos, wis tahu, ngono ya wis tahu gitu. Ya Oke. gitu. Ya, kalau nah supaya enggak ya gitu ya nonton gitu. Kalau misalnya ke pas ke apa ke Inggris misalnya atau pas ke Jerman gitu pas waktunya malam nggak ada kegiatan lah ya nonton lah opera Hmm. nonton apa konser gitu itu ya besok Januari itu ada Coldplay main di mana di Singapura ya nonton itu. Terus Maret apa Februari ada Rod Stewart main. Loh, Rod Stewart main Mas nang Singapura sampe ndelok gitu. Rod Itu padahal Stewart. udah 70 berapa itu ya? Loh, Rod Stewart itu Oh, 80 80. itu. 80 itu. Hmm. Ya, oh Rod Stewart nyajar kayak gitu. Oh. Ya, nanti tak golek itunya. Ya itu, Rencananya baru sampai nonton. Diana Krall sih. Nah, Diana Krall, aku nonton Diana Krall waktu tahun lalu. Hmm. Tahun lalu dia main di Di North Sea Jazz Festival itu. Oh, North Sea, ya, ya. North Sea Jazz Belanda ya, Festival. Belanda ya. Iya di Belanda itu. Hmm. Di Belanda itu. Nah itu, Tahun depan di Jakarta, Pak Dok. Si oh Diana ya, Krall. Diana Hmm. Krall di Jakarta. Wah, Di bagus lah itu. yang PRC Kemayoran itu. Oh, oke oke, bagus lah itu ya. Ya Taylor Swift juga oke itu ya. Taylor Swift oke, apalah itu yang nonton-nonton begitu itu ya tadi dalam rangka memberikan positive feedback Oke. gitu. Positif. Ya gitu. Nontonlah gitu. Jadi ono itu Westlife main itu. Aku itu nonton loh Westlife waktu di apa? Di BSD beneran itu. Aku nonton meskipun iki ya nonton Westlife itu ya, nonton karaokean mbek Hmm. melayu-melayu gitu ya. Ya gitu. Lah itu Westlife itu kan karaokean Hmm. lari-lari di atas panggung gitu. Lah aku nonton gitu. Lu sampean nggak ngerti, aku Blackpink itu ya nonton masih aku itu ya. Lah Blackpink aku nonton gitu. Nasi Daria lah nasi Daria perdamaian kenapa itu lu BTS jangan dikira aku itu nggak pernah nonton BTS nonton gitu. Ya, Lo nggak komplit ada banget. masalah gitu meskipun ya lo yang tak kritik itu duduk BTS-nya gitu loh. Itu loh Pam Swakarsana itu Hmm. loh gitu. Nah kalau misalnya ini ya misalnya nanti ya bulan depan atau bulan depannya lagi ke Wina Hmm. itu di Wina nonton loh itu di situ ada operanya operanya itu opera-opera klasik macam Phantom of the Opera gitu terus Hmm. kemudian Turandot sama ngerti Iya, Turandot nggak Randot ini. Turandot itu yang ada di filmnya Mission Impossible Rough Nation itu Randot Rough itu Nation itu yang Nessun Turandot. Dorma bukan? Iya, itu yang Nessun Dorma Turandot kan? itu. Heeh, itu. Itu. Itu Turandot itu. Nah, Turandot itu bagus itu. Itu yang main di film itu apa namanya? Filmnya si siapa namanya? Mission Impossible, apa namanya? Rough Nation itu. Itu Turandot gitu. Ah, bagus-bagus itu ya. Kalau misalnya kita nonton begitu ya, kalau pas ada waktu loh ya gitu. Nek opera kalau kemudian
di kamar operasi, di laboratorium, di kelas banyak ya, ya itu lebih menggairahkan lagi bagi saya gitu ya. Supaya apa? Supaya testosteronku gak mudun. Supaya testosteron Hmm. ini tidak turun gitu loh ya. Jadi operasi itu juga memberikan gairah Hmm. gitu ya. Terus kemudian riset itu juga memberikan gairah, ngajar gitu ya. Berinteraksi dengan junior junior itu ya. Lu kalau kita berinteraksi dengan junior junior itu kadang-kadang ya kita ikut terbawa semangat mereka gitu ya. Hmm. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu ngerem gitu ya, ngerem kengawuran anak-anak muda itu ya. Kengawuran anak-anak muda itu kita ngerem gitu. Baca novel iya, loh, kalau di pesawat ya baca buku. Loh buku yang tak baca itu sembarang buku, anim juga tak baca anime itu. Loh aku itu ngikuti semua, tak baca ya. Ya semua dibaca gitu ya. Sampai dulu ya zaman dulu itu bungkusnya martabak lho tak waca Mas. Bungkusnya martabak koran iki lho tak waca, tak baca gitu. Itu Ya saya itu biasanya kalau pas sholat id itu Pak Dok. lho oh pas Sholat id di lapangan, timbang di lapangan ngrungokno gelar ustaze. koran. Timbang ate ngrungokno ustaze maca koran sing digawe sajadah. Sampeyan Iya. temen-temen iki. Wah. Gitu ya. Itu Mm-mm. jadi poinnya adalah andropause itu adalah karena turunnya testosteron. Hmm. Tapi sekali lagi, turunnya testosteron itu perlu dipastikan memang betul turun atau tidak gitu ya. Oke. Nah, kalaupun turun gitu, misalkan turun 15% dari angka normal atau 10% atau 20% bahkan. Tapi kalau kemudian gejalanya tidak muncul ya, wah, hasrat seksualnya masih bagus, gairah Mm-mm. hidupnya masih bagus, ya tidak perlu Hmm. hormon replacement terapi gitu. Paling Tapi kalau sudah, diusahakan yang positif feedback iya, tadi ya. tapi kalau sudah memang gejalanya full blown gitu ya, Mm-mm. udah males gitu ya, terus kemudian apa delok lihat lihat cewek seperti lihat bubur mambu gitu ya, alah gitu ya itu misalnya, nah, gitu ya itu, Alah, wis tahu. alah harus tahu ngono. Ya itu ya akhirnya ya yang begitu itu kalau yang bersangkutan itu dengan dijelaskan terus kemudian eh, apa namanya memang oh iya ya bisa ya saya apa namanya bisa bagus lagi ya bisa gitu. Nah hormon replacement terapi dalam hal ini tuh banyak apa namanya apa jenenge jenisnya atau sediaannya mulai dari suntikan sampai yang namanya salep ya ini Mm-mm. dioleskan di kulit gitu untuk mengembalikan level testosteron sembari ya latihannya tetap jadi olahraga tetap gitu ya olahraga giat rokoknya di stop ya rokok itu Hmm. mempercepat turunnya testosteron ya itu Bentar ya Pak Dok, itu gitu. sampai sampai turunnya testosteron. Kalau yang kita bicara menopause kemarin, itu kan karena jumlah telurnya memang sudah habis jatahnya, maka terjadi Loh, menopause. Kalau ini beda, pemicunya apa ini ya? beda pemicunya. Pemicu Pemicunya turunnya ya itu. anu usia apa menurunnya metabolisme tubuh gitu ya. Atau Memang karena begitu. gennya memang iseng-iseng gitu, gennya Loh bilang iya, testosteron gitu. ya memang iya secara evolusioner gitu ya. Secara evolusioner hormon testosteron itu diperlukan laki-laki yang sampai umur 40. Kenapa? Loh, orang dulu itu 40 udah mati semua Hmm. gitu. Ya itu. Zaman dulu itu loh, orang 40 mati semua. Tahun 1700. Usia harapan hidup manusia itu berapa tahu? 37 1700 ya. tahun. 37 tahun itu. Ya. Itu makanya begitu ada orang yang berumur 80 tahun, itu terus mitosnya dia berumur 800 tahun gitu ya. Lah ya enggak tahu itu ya. Pokoknya ya itu tadi itu ya. Jadi ya Pak awal 1900, awal 1900 ya. 1900 itu usia harapan hidup perempuan Amerika itu 48 tahun. 48 tahun.
Itu ya, jadi ya Hmm. itu yang terjadi pada ya yang tadi yang namanya andropos. Jadi ya andropos itu sebetulnya kalau dianggap masalah ya masalah, dianggap jalan keluar ya jalan keluar gitu. Ya tapi secara fisik jadi nggak sehat memang gitu Hmm. ya. Jadi nggak sehat, memorinya nggak Memori bagus gitu ya. berkurang, metabolismenya Bukan memburuk. bukan berkurang, nggak bagus gitu. Oh, oke. Memorinya itu nggak bagus. Maksudnya itu gini, yang diingat-ingat itu memori nggak enak gitu. Hmm. Ya itu. Yang ingat itu memori-memori yang tidak membuat nyaman gitu. Hmm. Itu. Padahal memori yang sehat itu adalah melupakan Yang yang tidak nggak enak nyaman. gitu. Itu Berarti yang level nyaman. level kebahagiaannya berturun juga ya? Oh iya, memang iya. Andropos itu indeks kebahagiaan orang main andropos itu turun gitu. Turun Hmm. gitu. Ya, itu. Dok, kalau tadi masalah hormon replacement terapi tadi, Mm-mm. itu kan pertama kita cek level testosteron. Oh Terus iya, betul. kita cek apakah ada gangguan dengan level testosteron itu. Iya. Terus apakah ada hal-hal lain, misalnya efek, misalnya apakah nanti bisa memicu kanker atau apa? Nggak ada. Gini, hormon replacement terapi itu, either itu testosteron atau yang lain Mm-mm. itu meskipun kita hanya memberikan replacement terapi hormon pada testosteron, kita mesti melihat profil hormonnya. Gitu. Mm-mm. Lu dilihat Mm. estrogennya bagaimana gitu ya, progesteronnya bagaimana. Loh, ini kan laki-laki. Loh, laki-laki juga punya estrogen gitu ya. Ya. Nah, misalnya eh, perbandingan yang timpang antara testosteron dan estrogen itu bisa membuat orang itu agitasi gitu. Mm. Agitasi gitu. Agitasi itu gampang curiga gitu ya. Ya, jadi paranoid gitu. Oh, itu. Jadi kalau paranoid itu karena level dari perbandingan antara testosteron dan estrogennya itu jomplang gitu ya. Makanya pada hormon replacement terapi gitu, semuanya harus dilihat gitu. Gitu. Ya, jadi orang agitatif itu adalah dia merasa terancam itu ya, terus dia kemudian balik intimidatif itu ya. Mm. Intimidatif gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari agitasi gitu. Nah, itu. Jadi ya apa namanya? Agitasi itu disertai dengan gangguan mood. Moodnya terganggu gitu ya. Gangguan mood. Sik yo aku tak ngombe Nggih. ye bisu sik. Iki aku ket mau Itsu. ngelak ya. Ye bisu. Nah, iki enak iki. Kemarin kayaknya Asahi kemarin. Apa? Lho, lek wis nang kene sembarang ono Mas, ono Asahi, ono Ibisu, oh, Suntoro. Suntoro itu adiknya Suntori gitu. Nah, ya, tapi sebetulnya ya, entah itu Yebisu, entah itu Suntori, ya. Oh, kemarin aku dikasih Diana Asmara Giri itu bir lokal. Judulnya apa di anu Loro Kidul. Beneran Apa? itu Loro Kidul. Beneran itu Lokal lokal Diana. Jogja. Lokal ya itu. Aku dikasih ini Loro Kidul gitu. Beneran itu, enggak oh, itu. Beneran itu Diana yang ngasih. Dok, tadi Dikirim kan ke rumah sakit. Ya bener, dikirim. andropos, Kenapa? andropos tadi kan menyebabkan menambahnya lemak di perut ya. Predisposisi lemak yang tidak pada tempatnya gitu Oh, ya. oke. Jadi kalau wrong fat on the wrong On the wrong place. place, nah itu bagus ya. Itu kayak seperti katanya Marilyn Monroe. Hmm. Marilyn Monroe ditanya, apa rahasianya kamu demikian menarik? Katanya Marilyn Monroe adalah right fat on the right Oke. place gitu. Gitu. Katanya Marilyn Monroe. Nah,
Eh, lemak yang wrong fat at the wrong place ini, apakah kemudian memicu sindroma metabolisme atau gimana? Lemak yang di tempat yang salah itu yang tidak bagus itu menandakan metabolismemu jelek gitu. Hmm, Ya, misalnya mm-mm, lemak itu kalau misalnya di pipi gitu ya bagus, namanya lemak bicat gitu ya. Ya itu hmm, pada bayi-bayi itu lemaknya nyemplung itu kan bagus itu ya. Ya, perempuan kalau lemaknya itu di pantat itu kan ya bagus itu ya. Ya, terus kemudian di payudara kan bagus. Tapi coba kalau kemudian di belakang sini, di punggung itu ada lemaknya, mm-mm. kan kayak unta, ono punuke ya gitu Ini itu. sapi itu, Pak. Kalau di Ya sini Pak sapi. sapi itu. Hmm, Itu yang namanya bull neck gitu. punya. Misalnya itu bisa jadi misalnya itu efek samping dari minum kortikosteroid dalam jangka yang lama Hmm, gitu. Iku ana punuke gitu. Wong apa unta ngono ya. Tapi punuke mek siji, berarti ku unta Arab ngono. Lek punuke loro unta Cina ngono. Lek punuke telu gurung ana. Makane enten ana unta sampe bungkuke telu gitu. Ya itu. Nah, itu lem, lemak yang penumpukan lemak itu. it, Hmm, itu tadi yang namanya predisposisi lemak pada tempat-tempat yang tidak ergonomis itu berarti menandakan metabolismenya jelek itu. Ya gitu, metabolismenya melambat, memburuk gitu ya, menimbulkan itu. Ya, jadi itu apa? Jadi lemaknya itu di punggung gitu. Jadi kayak keluar hmm. sayapnya gitu. Nah, ya. Ini orang apa malaikat? Tapi kok sayapnya gelibrus-gelibrus ngono ya gitu. Ada sayapnya. Jadi di punggungnya itu lemaknya itu Hmm. jadi kayak sayap itu. Itu Itu adalah penempatan lemak itu apakah nanti ada ginekomastia? loh, ginekomasti kan juga berarti predisposisi lemak yang salah Hmm. gitu ya. Predisposisi lemak. Lemak itu misalnya ya di tubuh kita di perut itu harus ada lemak itu memang itu. Lemak dalam dalam apa namanya perut itu ada tapi jumlahnya sedikit gitu ya itu. Lek glimbrus-glimbrus itu bayangno ae ngono ya wis didelok lah wis koyok sarung teles ngono. Wis lah ngono wis didelok wis gak api-api blas gak ergonomis itu. Dok, itu ada si Reza Misterio, sayangnya Heeh, distribusi lemak di tubuh itu genetik, gak bisa ditaati. Kayaknya sama enggak ya. bilang gitu. Sama bilang gitu. Lo ya bisa gitu. Sekali lagi ya, lemak disposisi lemak pada tempat-tempat yang tidak ergonomis itu adalah tanda dari metabolisme yang Buruk. memburuk loh ya gitu. Jadi kalau mau menghilangkan lemak loh ya, metabolismenya diperbaiki, mangan sing bener, olahraga yang bagus gitu ya itu. Sebetulnya ini kalau kita lihat bapak-bapak yang sepedaan itu sebetulnya mereka itu olahraganya juga bagus ya. Olahraganya bagus. Tapi mari isuk sepedaan mangane gak aturan. Woyo, Iya. bapak-bapak pakai baju ketat, sepatu cetak-cetok ya itu. Ya, wetenge jembil koyo gareng gitu. Bayangin aja. Iyo, baju ketat itu loh ya, kalau badannya itu kayak Lance Armstrong gitu lah ya enggak apa-apa loh ya. Ini bajunya ketat, sepatu cetak-cetok, perutnya kayak gareng gitu ya. Jelendil gitu ya. Itu bayangan itu. Butuh banyak itu ya. Bapak-bapak yang pakai baju ketat, sepatu cetak-cetok itu kalau masuk ke mana? Masuk ke Starbucks itu kayak kayak Starbucks itu punyanya dia klatok-klatok Iya. ngomong wah kayak gitu Hmm. Mas itu ya itu Pak Dok, ini pertanyaan dari Mas Ical ini. apa Nitip Pak Sen loh. Malah takon malah nitip ini. Kalau kalau perempuan perempuan menopause ada perimenopause, apakah laki-laki ada periandropause? nggak ada nggak ada Oke. nggak ada nggak ada yang namanya perimenopause itu adalah yang kemarin ya saat-saat menjelang menopause. Nah itu Hmm. yang merupakan siksaan pada perempuan gitu ya. Kalau laki-laki tidak tersiksa, mendadak aja dia jadi bapak rumahan gitu ya.
Terus wah, nah, masalahnya terus dipuji gitu. Wis Mm-mm. insaf, wis aku wis insaf, aku wis tuwuk aku, wis Mm. kurang apa, wah gitu lah, wis ya, Kan tadi bagian dari dipuji solusi, gitu. Pak Dok. Nah, tadi makanya ya itu memberikan kenyamanan di otak, seperti orang Mm-mm. kesurupan itu loh, otaknya nyaman gitu. Nah, ini Pak Dok dari Mbak Dani ini, usia berapa tadi udah nih, usia berapa rata-rata laki-laki mengalami andropause? Mulai andropause itu rata-rata umur 40 tahun. Dimulai lah ya andropause itu. Jadi itu apa namanya? Kalau sudah umur 40 tahun itu kalau merasa insaf hati-hati ya, merasa insaf lo hati-hati itu ya. Padahal yang nggak insaf itu testosteron mudun itu. Lek Cito iku gak insaf iku ngene. Cito iku bukan insaf Cito iku, sik gurung teruji itu. Lho iya Cito iku. Iku lek Cito iku lek ngoyo klothak ngono kok, metu akike ngono. Oh, roraan gue. Iya, iku Cito iku lek ngoyo iku enggak enggak kerucuk-kerucuk, klothak 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 ngono. Iku metu iku kristale. Pak Dok ini dari Wimbledon. Dok, orang-orang yang menjalani HRT male to female, ketika dia stop HRT-nya, apakah testosteronnya balik lagi? Ya belum tentu gitu loh ya, belum tentu. Belum Ini tentu. ini Nanti ya orang-orang yang mau pindah gender atau gimana nih? enggak ya makanya itu. Kalau yang namanya hormon itu tidak selalu identik gitu loh ya. Hormon manusia itu masing-masing orang itu yang namanya profilnya itu bisa beda-beda. Dan bisa saja hormon testosteronnya itu rendah, tapi dia tidak mengalami gangguan apapun. Misalnya gangguan Hmm. hasrat juga tidak ada, semangat hidup juga tidak ada. Tapi sekali lagi ya, kita ngukur yang namanya laboratorium itu, kita ngobati itu bukan ngobati kadar laboratorium, yang kita obati itu orangnya. Hmm. Itu. Ya, itu. Testosteronnya rendah, tapi dia gairah hidupnya bagus saja. Terus ya kemudian apa namanya aktivitas seksualnya juga dalam batas-batas yang sehat. Terus metabolismenya juga bagus ya. Itu diapain? Ya nggak usah diapa-apain, udah bagus itu. Jadi yang kita obati itu bukan kadar yang ada dalam laboratorium. Yang kita obati itu manusianya. Kalau perlu obat, kalau nggak perlu ya nggak usah itu. Suruh renang aja ya. Ya renang itu kan salah satu Hmm. aktivitas ya, bukan hanya renang, jalan-jalan di mall itu. Loh, loh beneran ini ya. Jalan-jalan di mall itu sampai bisa nggak kerasa menghabiskan ribuan kalori itu nggak kerasa gitu. Tapi yang masuk juga ribuan lagi, Pak Dok. Apa? Yang masuk kalorinya ribuan lagi. Aku ini ngomong jalan-jalan mas, kudu mangan. Ya itu. Aduh ya, berat kalau Loh, mau jalan-jalan tok. lah iya, jalan itu. Aku ngomong jalan-jalan di mall, bukan makan-makan di mall. Ya, itu. Oke. Ngene ae, nek sampean niku nang mall cek nek gak mangan, sampean niku nggawa tensoplas, cak lambene di tensoplas ngene, ngono. Cek nek gak mangan, ngono ya. Jadi jalan-jalan di mall itu ya, bisa mengeluarkan ribuan kalori. Beneran itu. Oh, meneh Mas, sampean lek anu apa iku nak ngancani bojomu. Dadi lek wis bojomu kate tuku sampean seret gawe mlaku-mlaku nang liya ngono. Oh iya, Itu bisa seret-seretan itu yang jalan. Ya iya, oh, geret-geretan iku. Nah, itu. Itu bisa jalan itu. Apalagi kalau misalnya itu loh, itu kalau di usah di Jepang, di itu loh, di mana di Singapura itu kan. Satu mall dengan mall yang lain itu kan dihubungkan iya. di bawah itu. Wah, Mm-mm. itu bisa sampean jalan dari satu mall ke ujung itu mulai pagi sampai pagi lagi melaku lek gak mulai tutup itu nggak mulai gitu. Loh, itu sehat gitu ya. Lirak lirik gitu ya. Tapi kalau memang ada duitnya ya nggak apa-apa lah ya beli gitu. Coba medit-medit lah. Pak Dok, Ya, ini itu. pertanyaan lagi, Pak Dok. Apa? Dari Yanto Anggoro, fenomena kakek menikahi gadis muda itu, apa artinya testosteronnya mereka masih oke atau efek Viagra? Lah,
Sekarang kamu kok tahu kalau dia itu minum Viagra gitu. Lah kalau minum Iya ya. Viagra, loh, Siapa tahu kalaupun, Cialis. loh, kalau seandainya minum Viagra emang kenapa? Hmm. Itu, memang kenapa? Itu kan bagus itu, menjaga hasrat hidupnya gitu. Hmm. Kakek menikahi gadis muda, lah gadis mudanya mau Iya. kok itu. Ada apa itu? Ya, ini Ada kan masalah masalah apa itu? iri dengki serai. Nah iya loh, memang ya, memang itu. Tapi sebetulnya itu ya, gadis-gadis muda yang menikah dengan kakek itu kadang-kadang pilihan yang cerdas itu, ya. Pilihan cerdas Karena itu. doggy style itu. Itu ya, orang itu kalau sudah kakek-kakek itu maunya itu nggak macam-macam itu, ya. Kalau yang ini istrimu, yang istri yang anak gadis-gadis muda itu yang jadi istrinya itu jalan-jalan itu, kalau PT orang tua itu biasanya minyak angin gitu itu ya. Loh itu sumber dayanya banyak tapi maunya itu nggak macam-macam. Daripada yang muda-muda wis duit gak gablek karepe kakean ngono ya. Macam-macam itu ya. Jadi kalau misalkan kakek menikahi gadis muda, loh kalau gadisnya mau emang kenapa itu. Iya. Ya itu. Tetapi, Testosteronnya turun gimana? apa enggak? Lah ya enggak tahu orang enggak diperiksa itu. Efek Viagra. Emang kalau pakai Viagra kenapa orang tidak bisa beli gitu? Kamu kalau iri bilang bos. Gitu. Dok, tadi kasus gangguan ereksi karena andropause ini, apakah Viagra bisa membantu? Kenapa? Eh, Gangguan ereksi karena andropause, itu Ganggu. apakah bisa dibantu dengan Viagra? Oh lah iya. Ya itu kan dia memberikan mekanisme feedback positif Hmm. gitu ya. Kalau kemudian dengan menggunakan apa? Sampai disebut Cialis gitu Hmm. ya, terus Viagra, terus kualitas hidupnya membaik, emang kenapa gitu? Hmm. Nggak apa-apa itu ya itu. Kayaknya kita Asal, perlu bahas. asal, asal ya, Hmm. asal konsumsi obat-obatan itu dalam pengawasan dokter gitu Hmm. ya. Gitu. Nggak boleh Tapi ke dukun minta Cialis, itu nggak boleh ya? nang dukun sampean dikon mangan lemang. Oh, Heeh. Maerot itu. Ya itu. Gitu kayaknya ya. kayaknya Jadi ya nanti kapan-kapan ya kita itu bener. perlu bahas Yang penting Viagra, Pak Dok. yang penting mah hari. Nah, Iyalah gitu. Makanya dalah sing bondo titik ngono ya. Gak bondo ngono. Ya gitu. Jadi kalau kita itu misalnya, kalau pertanyaannya tadi ya, Pak, minum Viagra. Kalau minum Viagra itu memperbaiki kualitas hidupnya, kenapa? Itu nggak apa-apa. Itu ya. Toh Viagra itu juga menyehatkan, gitu ya. mm-mm. Menyehatkan pembuluh darah gitu. Hmm, oke Pak Dok, tinggal Baik, 1 menit. oke, wes. Matur nuwun sanget, aturaken sugeng warsa Pak enggal. Soenggal, ya wes. Nah, Wes ya matur nuwun sanget sampai Pak Dok. ketemu tahun depan. Tahun Ya, depan nggih. oke Kampai, ya. kampai. Kampai. Matur nuwun teman-teman nggih.